merasa sangat kesal melihat Jinon yang tidak bisa move on dari mantan istrinya Haegang. Walaupun Jinon telah menceraikan Haegang, tapi dia selalu berusaha mencari keberadaan Haegang dan memastikan Yonggi adalah Haegang yang hilang ingatan. 분명히 무슨 일이 있는 거야, 혜강이한테. Hal tersebut membuat Seolri sangat marah karena selama ini dia sudah berusaha keras mendapatkan cintanya Jinon. Hanya saja Jinon tidak pernah jatuh cinta kepadanya dan hanya menganggap Seolri sebagai mahasiswanya yang ingin dia lindungi, bukan sebagai wanita yang ingin dia cintai. Karena melihat Jinon dan Haegang semakin dekat, Seolri kemudian mendatangi Haegang dan meminta Haegang untuk tidak mengganggu prianya. Dia meminta Haegang untuk tidak menjadi wanita murahan yang mengganggu pasangan orang lain. Seperti sebuah karma bagi Seolri saat Haegang masih menjadi istri Jinon dan meminta Seolri menjauhi Jinon, akan tetapi saat itu Seolri mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan Jinon. Begitupun dengan Haegang saat Seolri memintanya menjauhi Jinon, dia mengatakan bahwa dia mulai terguncang dan saat melihat Jinon hatinya sedikit terluka. Seperti ada sebuah ikatan antara dirinya dengan Jinon, walaupun dia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ingatan seseorang bisa hilang, tapi hati akan tetap terpaut dengan semua rasa yang pernah terjadi, baik itu rasa cinta maupun rasa sakit yang menjadi masa lalunya. 머리로는 아니라고 안 된다고 하는데 내 마음이 내 심장이 아파요. Dan Baeksut pun mendengar semua perbincangan Seolri dan Haegang yang membuatnya sedikit kecewa dengan pengakuan Haegang. Karena tidak mau kehilangan Jinon, Seolri kemudian merencanakan pernikahannya dengan Jinon. Dia sangat terobsesi dengan Jinon. Baeksut pun mendukung Seolri menikah dengan Jinon dengan memberinya uang mahar untuk pernikahannya. Seolri masih berharap orang yang bersama Baeksut bukanlah Haegang, karena dia baru mendapatkan fakta bahwa Haegang sudah meninggal 4 tahun yang lalu dan dia berharap hal tersebut benar terjadi. Seolri kemudian kembali mencari tahu tentang Yonggi untuk memastikan Haegang bukanlah Yonggi. Dan dia mendapatkan info bahwa sebelum Yonggi menghilang, dia sedang hamil. Mendengar hal tersebut, Seolri bingung karena Yonggi yang bersama Baeksut saat ini tidak memiliki anak. Sementara itu, Jinon mengajak Haegang makan siang untuk membantu Haegang memulihkan ingatannya. Dan saat makan siang, Haegang meminta kepada Jinon untuk berhenti menemuinya karena dia bukan istrinya dan agar Haegang tidak terlalu jauh menyukai Jinon. Dan setelah mereka pulang makan siang, Baeksut melihat mereka berdua. Membuat Baeksut sangat marah kepada Jinon dan meminta Jinon untuk menjauhi Yonggi alias Haegang. 내 여자야. Kisah pun berlanjut. Haegang bertemu dengan Jin Lee saat sedang berdemo di depan Chunyun Farmasi mengenai kasus Pudoksin, di mana Haegang sedang membantu seorang korban dari efek samping Pudoksin dan ingin meminta Chunyun Farmasi bertanggung jawab. Hanya saja tidak ada satupun pengacara yang ingin membela korban tersebut, sehingga Haegang bersedia membantunya berdemo untuk mendapatkan haknya. Jin Lee sangat kaget melihat Haegang dan meminta pengawalnya membawa Haegang masuk ke dalam kantor Chunyun Farmasi setelah mengetahui bahwa yang dilihatnya bukan Haegang, melainkan Yonggi yang selama ini dia cari. Jinon yang melihat peristiwa tersebut datang membantu Haegang.
Jin Lee pun memberitahu Jinon bahwa Yonggi adalah mantan karyawan Chunyun Farmasi yang telah membocorkan rahasia perusahaan, sehingga dia bertindak seperti itu kepada Yonggi. 독고 연기세 우리 회사 내부 고발자야. 조직의 배신자. Haigang yang mendengar hal tersebut sangat kaget karena dia tidak pernah mendengar informasi tersebut. Haigang pun mulai bingung dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Jinon pun akhirnya tertarik dengan kasus Pudoksin dan meminta temannya mencari tahu tentang kasus Pudoksin. Hanya saja, korban yang melaporkan tentang kasus Pudoksin tiba-tiba mengalami kecelakaan dan akhirnya mereka menghentikan laporannya. Haigang kemudian disalahkan atas kejadian tersebut oleh keluarga korban. Dan saat Haigang diserang oleh keluarga korban, Jinong datang membantunya. Hanya saja, Haigang meminta Jinon menjauhinya karena dia ingin menjaga hati seseorang yang selama ini selalu menunggunya dan tidak pernah lelah menghadapinya. Dia berkata kepada Jinon, walaupun dia benar adalah Haigang, Jinon sudah sangat terlambat baginya. 내가 당신 아내라고 해도 늦었어요. Hal tersebut membuat Jinon terguncang karena saat bersama dengan Haigang, dia pernah berkata kepada Haigang bahwa dia ingin menjauh dari Haigang karena dia sudah sangat lelah mencintai Haigang. Jinon yang sudah ingin pergi kembali menemui Haigang. Hanya saja saat kembali, dia melihat Haigang sedang bersama dengan Baeksuk. Walaupun Haigang tidak mencintai Baeksuk, tapi dia sangat menghargai pengorbanan Baeksuk. Kadang kita hanya membutuhkan orang yang sangat mencintai dan selalu ada untuk kita, bukan orang yang membuat hati kita bergetar. Kisah pun berlanjut. Seolri kemudian meminta Haigang datang ke acara pertemuan keluarga untuk pernikahannya dengan Jinon. Dia juga meminta Haigang mengajak Jinon ke acara tersebut karena Jinon sebenarnya tidak mengetahui acara pertemuan keluarga tersebut dan bahkan Jinon tidak mengetahui rencana pernikahannya dengan Seolri. Seolri yakin apabila Haigang yang meminta Jinon datang ke acara tersebut, maka Jinon pasti datang. 언니가 부름 나올 거예요. 열을 제끼고 반드시 나올 거예요. Haigang kemudian menyanggupi permintaan Seolri dan mengajak Jinon ke acara tersebut. Jinon yang tidak mengetahui rencana tersebut salah paham dan menyangka Haigang mengajaknya makan malam berdua sehingga dia sangat senang. Hanya saja saat datang ke acara tersebut dia sangat kaget karena keluarganya dan keluarga Seolri sudah berkumpul. Begitupun Haigang ada di antara mereka. Jinon yang tidak ingin menikah dengan Seolri meminta maaf pada keluarga Seolri dan membatalkan rencana pernikahannya. Dia menjelaskan kepada keluarga yang sudah berkumpul bahwa dia tidak ingin menikah dengan Seolri karena dia masih mencintai istrinya dan satu-satunya orang yang dia cintai adalah istrinya, Haigang. 밥 먹는 자리인 줄 알고 나왔습니다. 결혼 생각 없습니다, 전. 사랑하고 있습니다. Setelah peristiwa tersebut, Haigang merasa bersalah kepada Jinon karena telah membohongi Jinon dan mengajaknya ke acara tersebut. Sementara itu, Jinon sangat marah dan mengurung dirinya di kantor. Haigang yang tidak mendengar kabar Jinon menemui Jinon di kantornya. Jinon yang menyadari kedatangan Haigang membawa Haigang ke suatu tempat. Mereka menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Baeksuk yang mengetahui Haigang bersama Jinon menunggu kedatangan mereka.
Dan setelah Jinon dan Haegang kembali, Baeksu sangat marah kepada Jinon dan kemudian memberitahu Jinon bahwa wanita yang bersamanya bukanlah istrinya, karena istrinya telah meninggal 4 tahun yang lalu. 네 아내 4년 전에 죽었어. 너한테 이혼당하고 바로 사고로 죽었어. Jinon yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dan mendatangi tempat penyimpanan abu istrinya. Dia pun menjadi sangat depresi mengetahui istrinya telah meninggal. Melihat barang-barang peninggalan Haegang membuatnya bertambah sedih. Apalagi mengingat perkataannya kepada Haegang yang meminta Haegang jangan meninggal di depannya agar dia tidak perlu repot mengurusnya. 네가 죽어도 죽었단 연락이 와도 한 발짝도 안 움직였다. 그러니까 2번 다시 전짓하지 마. Haegang yang melihat kondisi Jinon juga ikut sedih dan berusaha menghibur Jinon. Hanya saja Jinon menolak Haegang dan masih sangat sedih atas kematian istrinya. Dan meminta maaf kepada Haegang karena selama ini telah salah paham dengan Haegang. Sementara itu, Yonggi yang asli kembali ke Korea karena anaknya memiliki penyakit langka dan harus diobati. Dia sudah berkonsultasi dengan dokter ahli, dan dokter ahli tersebut merupakan adik dari Min Tae-suk. Dia tinggal di rumah ibu Haegang yang otomatis ibu Yonggi juga. Dokter tersebut bernama Min Ji-suk. Walaupun dia adalah adik Min Tae-suk, hanya saja kepribadiannya berbeda dengan Min Tae-suk. Dia tidak suka kepopuleran dan harta kekayaan. Dia lebih suka berfokus pada pekerjaannya sebagai seorang dokter. Sementara itu, Ibu Haegang sendiri sedang mencari keberadaan Yonggi. Dia ingin menemui Yonggi, anak yang selama ini dia terlantarkan. Baeksuk yang merupakan teman Yonggi sejak SMA dihubungi oleh guru sekolahnya dan menanyakan kabar Yonggi. Dia menginformasikan kepada Baeksuk bahwa ibunya Yonggi sedang mencarinya. Baeksuk pun kemudian menghubungi ibunya Yonggi. Hanya saja ibu Yonggi berkata dia sudah tidak mencari Yonggi lagi karena dia sudah tahu keberadaan Yonggi dengan anaknya. Baeksuk pun bingung karena Yonggi yang dikenalnya belum memiliki anak. Baeksuk pun mendatangi ibu Yonggi dan akhirnya mengetahui bahwa Yonggi dan Haegang saudara kembar. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang selama ini bersamanya adalah Haegang bukan Yonggi. Hanya saja dia sudah terlanjur jatuh cinta dengan Haegang sehingga dia tidak bisa menjelaskan hal tersebut kepada Haegang. 네가 도해강이라고 사랑한다. 너니까. Baeksuk pun tidak sengaja bertemu dengan Yonggi yang asli di rumah sakit dan akhirnya mengetahui kehidupan Yonggi yang asli yang sudah memiliki seorang putri dan dikejar-kejar oleh penjahat yang ingin membunuhnya, sehingga dia selalu bersembunyi. Hanya saja dia belum ingin menceritakan masalahnya kepada Baeksuk karena dia tidak ingin Baeksuk terlibat dalam masalahnya. Kisah pun berlanjut. Jinon tidak sengaja mendengar perbincangan Min Tae-suk dengan Seolri tentang kematian Haegang. Dia pun bergegas beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke kantornya untuk menyelidiki kasus kematian Haegang. Dia pun mulai mencari tahu tentang Yonggi dan kematian tunangan Yonggi dan menemukan banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Dia pun juga menemukan banyak kejanggalan tentang kematian Haegang, di mana barang-barang peninggalan Haegang terdapat kartu nama Yonggi yang artinya Haegang dan Yonggi bersama saat terjadi kecelakaan.
Dia pun menceritakan hal tersebut kepada Baek-suk, bahwa kematian Haegang ada hubungannya dengan Yonggi. Baek-suk sendiri tidak mengatakan kebenarannya kepada Jinon bahwa Yonggi yang bersamanya sebenarnya adalah Haegang. Hanya saja Jinon sudah curiga bahwa Yonggi sebenarnya adalah Haegang. Hanya saja dia tidak ingin berharap terlalu jauh sebelum mendapatkan kebenaran. Jinon kemudian mendatangi Haegang yang sedang mabuk. Dan setelah Haegang tersadar, dia mulai menangis karena dia merasa telah jatuh cinta kepada Jinon. Hanya saja, Jinon memintanya untuk mengembalikan ingatannya terlebih dahulu. Sementara itu, Seolri meminta Jinon untuk menjauhi Yonggi karena menurutnya Yonggi berbahaya bagi Jinon karena dia adalah seorang pengkhianat yang membocorkan rahasia perusahaan. Hanya saja Jinon mengatakan kepada Seolri bahwa dia ingin memperjelas hubungannya dengan Seolri. Jinon mengaku kepada Seolri awalnya dia ingin melindungi Seolri dan melindungi dirinya dengan melepaskan istrinya. Hanya saja dia sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan istrinya dan ingin tetap berada di sisi istrinya walaupun istrinya saat ini sudah tiada. 해강이 옆에 있어주고 싶어. 이제라도, 이렇게라도. Kisah pun berlanjut. Saat Jinon mencoba menggali informasi tentang kecelakaan Haegang, dia mengingat perkataan Seolri yang berbicara dengan Min Tae-suk tentang jasad Haegang yang belum ditemukan. Jinon kemudian pergi mengambil guci tempat Abu Haegang disimpan dan benar saja guci tersebut kosong. Dia pun berharap Haegang benar-benar masih hidup. Dan tidak lama kemudian, Haegang datang menemui Jinon dan ingin membantu Jinon mengungkapkan peristiwa kecelakaan istrinya karena Yonggi ada bersamanya saat itu. Saat mereka melihat berkas-berkas kecelakaan Haegang, Jinon tidak sengaja melihat tanda yang ada di tangan Haegang, sama dengan tanda di tangannya istrinya yang membuatnya yakin bahwa wanita di hadapannya adalah istrinya. Dan setelah mereka selesai melakukan penyelidikan, Haegang kemudian pulang. Jinon terus mengawasi kepergian Haegang. Jinon mengikuti Haegang dan mengingat masa lalunya bersama Haegang saat mereka masih muda. Jinon kemudian mengatakan kepada Haegang bahwa dia berharap Yonggi ada di hadapannya adalah istrinya Haegang. 독고 용기 씨가 내 아내였으면 좋겠다. 용기 씨가 내 아내면. Jinon kemudian menceritakan kepada keluarganya bahwa Abu Haegang tidak ada dalam gucinya. Dia ingin melihat reaksi keluarganya. Dan ayahnya pun mengatakan bahwa benar jasad Haegang sampai saat ini belum ditemukan. Dan dia melaporkan Haegang meninggal karena ada saksi yang melihat kecelakaannya. Kakaknya Jinli juga mengingatkan Jinon bahwa kecelakaan yang terjadi atas kesalahan Jinon yang menceraikan Haegang sehingga dia meminta Jinon berhenti mencari Haegang. Sementara itu, Baek-suk meminta maaf kepada Haegang karena dia belum bisa jujur kepada Haegang tentang apa yang diketahuinya, karena dia belum bisa mengatakan semuanya dan berjanji suatu saat nanti dia akan berkata jujur kepada Haegang. Demikian alur cerita I Have a Lover Part 3. Sampai jumpa di next video.